Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, kita melanjutkan materi kita tentang hamzah mutawassithah, masih lanjutan dari pelajaran yang kemarin ya, di pertemuan ketiga. Dan kali ini kita masuk pada poin kelima yang ada di halaman 12, bisa dilihat bersama-sama. Tertulis di situ tambihat. Tambihat itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, untuk apa beliau menambahkan pembahasan ini? Untuk menjadi catatan terhadap kaidah yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ketika dua harokat bertemu, yang mana yang lebih kuat, maka dia yang menempat atau menjadi penentu huruf apa yang menjadi tempat yang cocok untuk hamzah. Ya, itu adalah kaidah yang utama kemarin. Kali ini kita akan melihat hal-hal yang perlu diperhatikan, catatan terhadap kaidah umum tadi. Atau beberapa darinya isinya adalah pengecualian. Pengecualian dari kaidah yang kita pelajari kemarin. Jelas ya? Nah, di sini beliau akan menyebutkan kurang lebih 6. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Tentu bukan semuanya, ini hanya sekedar untuk pemula ya, atau istilahnya ilmu imla yang simple. Kita mulai. Poin pertama, idza sabaqal hamzata harfu ya'in maddiyah, apabila hamzah didahului oleh huruf ya yang dia adalah ya sukun. Maddiyah ini ya, maddiyah ini yang dimaksud adalah ya sukun yang untuk dibaca mad panjang. Jelas ya? Ai ma qabla al-ya'i maksur. Yang dimaksud dengan ya maddiyah bukan sekedar ya sukun, tetapi huruf yang datang sebelum ya, huruf sebelum ya sukun tadi adalah kasroh. Makanya ya-nya dibaca jadi huruf mad, huruf yang panjang. Fala tu'amalul ya mu'amalatal harfis sakin. Maka huruf ya yang tadi, yang disebut dengan ya maddiyah ini ya, kita jadikan ini topik pembahasan ya maddiyah. Ya yang menjadi huruf mad tadi, walaupun dia sukun, dia tidak dianggap seperti huruf sukun. Maksudnya gimana? Kita menganggap dia, bermuamalah dengan dia, kita berinteraksi dengan huruf ya tadi, kita anggap dia sebagai al-kasrah al-mushba'ah. Wa innama mu'amalatul kasratil mushba'ah, kata pengarang ya. Jadi dia tidak dianggap huruf sukun, tapi dia dianggap kasroh mushba'ah, ini kasroh yang panjang. Dari kata asba'a, membuat kenyang, kasrohnya dibikin kenyang, bacanya jadi panjang. Kok salah saya tandanya, bukan silang ya, checklist. Pakai warna biru, salah tanda ya. Jadi dia tidak dianggap. Jadi kalau ada ya sukun, sebelumnya ada kasroh, begini ya, setelahnya ada hamzah, seperti ini. Perhatikan urutannya, huruf kasroh, kemudian ya sukun, kemudian hamzah. Maka ya sukun di sini tidak dianggap hitungan harokat sukun. Bukan harokat ya, syakal sukun. Tetapi dianggap dia yang dihitung bukan sukunnya, kita tidak anggap ini. Yang kita anggap yang ini. Dia dianggap kasroh tetapi panjang. Dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi yang dibandingkan adalah harokat kasroh dengan harokat hamzahnya. Bukan bukan syakal sukun dengan harokat hamzah. Fatuktabul hamzatu ala nabrah, maka hamzahnya ditulis di atas apa? Nabroh.
Karena nabroh adalah tempatnya harokat kasroh. Kasroh adalah harokat paling kuat, maka otomatis kalau ada yang antara dua pertemuan, harokat sebelum hamzah dengan harokat hamzah, kita lihat kalau ada kasroh pasti dia di atas nabroh, karena kasroh paling kuat. Li'anal kasroh ta'aqwal harokat. Gini ya posisinya ya, seperti ini. Sama saja apakah si hamzah tadi dhamma, fathah atau kasroh, hitungannya tetap sama. Sama-sama tetap yang menang kasroh. Hamzahnya mau harokat apapun tetap yang menang harokat kasroh. Nah, sukun di sini kalau kita ambil adalah sukun pasti kalah. Sukun pasti kalah. Tetapi ini adalah poin pertama dari tambihat ini adalah pengecualian dari kaedah yang kita pelajari kemarin. Maka kondisi ya maddiyah, ya yang huruf mad, dia tidak dianggap sukun, tetapi dianggap kasroh musyba'ah, kasroh yang dipanjangkan. Jadi yang dianggap adalah harokat kasrohnya, bukan harokat sukunnya. Maka yang dipertemukan adalah harokat kasroh dengan harokatnya hamzah. Kita tempurkan. Yang mana yang lebih kuat, otomatis pasti lebih kuat kasroh. Dari sinilah asal-usul kenapa hamzah yang datang setelah huruf ya maddiyah pasti ditulis di atas nabroh. Pasti di atas nabroh. Jadi kalau kita lihat ada seperti ini ya contohnya, bari'ah. Kita lihat dulu hamzahnya ini ya. Bari'ah. Harakat sebelum hamzah apa kan kaidah yang kemarin kita pelajari adalah pertemuan atau kita tandingkan antara harokat sebelum hamzah dengan harokat hamzah. Ini bertempur. Ini, saya kasih warna lain, ini dengan ini bertempur. Sukun bertempur dengan fathah. Yang mana yang menang, yang lebih kuat? Fathah, karena sukun paling lemah. Oke. Kalau fathah, seharusnya penulisannya bukan seperti itu. Kalau pakai kaidah yang kemarin. Seharusnya begini ya. Bari'ah. Ini kalau fathah yang menang. Tetapi di dalam pembelajaran barusan ini salah. Yang dianggap bukan harokat sukunnya. Yang dianggap adalah harokat kasrohnya. Dia disebut sebagai kasroh musyba'ah, kasroh yang dipanjangkan. Bari'atun, maka hamzahnya ditulis di atas nabroh. Karena yang menang kasroh. Ini untuk memahaminya harus paham dulu materi yang sebelumnya ya. Lanjut, masyi'ah. Masyi'ah, pertemuan antara di sini bukan sukun yang kita anggap. Walaupun ini sukun, tidak kita anggap. Yang kita anggap pertemuan antara kasroh musyba'ah dengan fathah. Makanya dia yang menang kasroh ditulis di atas nabroh. Begitu juga bi'ah. Bi'ah sukunnya tidak dianggap. Yang kita anggap adalah kasroh musyba'ah, kasroh yang dipanjangkan dan fathah. Maka yang menang adalah kasroh. Antara fathah dan kasroh menang kasroh, maka hamzahnya ditulis di atas nabroh. Materi yang kemarin. Begitu ya. Jadi ini adalah pengecualian yang pertama dari kaidah yang dipelajari pada pertemuan kemarin. Kita beri judul adalah kaidah berkaitan dengan ya maddiyah. Biar gampang ingat ya. Ya maddiyah yang datang sebelum hamzah. Kita tandai ini sebagai poin pertama. Kita lanjut pada poin kedua. Idza kanatil hamzatul mutawassitatu ala alifin hasbal qa'idah, apabila hamzah yang ada di tengah tadi atau mutawassithah ditulis di atas alif. Oke. Berarti kita tulis di atas alif seperti ini. Oke ya. Hasbal qa'idah sesuai dengan kaidah yang kita pelajari. Oke, berarti di sini kondisinya adalah yang menang harokat fathah. Kalau kaidah kemarin ya. Maka yang menang adalah harokat fathah. Walakin wujidat ba'daha fil kalimati alifun maddiyah. Akan tetapi di dalam sebuah kalimat di dalam sebuah kata, bukan kalimat ya, maaf, kata. Di dalam kata yang sama datang setelahnya alif maddiyah. Kalau tadi kaidah tentang ya maddiyah pada poin pertama, poin kedua adalah kaidah tentang alif maddiyah.
alif yang bacaannya panjang. Datang setelah hamzahnya. Seperti yang saya tunjukkan di warna biru. Fahuna tudghamul alifani. Maka di sini kedua alif yang ada hamzahnya dengan alif yang tidak ada hamzahnya digabungkan, dimasukkan. Litusbiha alifan wahidah, sehingga menjadi satu alif yang sama. Maka dua ini berubah menjadi seperti ini. Alaiha maddah. Litusbiha alifan wahidah, jadi satu alif, di atasnya ada maddah. Masih ingat ya pelajaran kemarin, maddah itu yang bentuknya seperti gelombang air ini ya. Bacaannya kalau di Al-Quran dibaca panjang banget. Contohnya apa? Jadi ini kaidah ya, kaidah yang poin kedua adalah konsepnya seperti ini. Contohnya, ma'arib. Di sini pertemuan antara dua alif. Alif yang ada hamzahnya, hamzah mutawassithah, dengan alif maddiyah. Maka berubah menjadi satu alif yang sama, hanya saja di atasnya ada gerakan maddah, bacaan panjang. Ma'arib. Begitu juga kata Quran, aslinya adalah seperti yang di layar ini. Kemudian berubah menjadi yang kita kenal seperti ini. Quran. Jadi kata Quran yang biasa kita lihat tulisannya itu asal mula tulisannya adalah seperti yang di samping ini. Hamzah dengan alif maddiyah. Wa yustathna min dzalika, dan dikecualikan. Jadi kaidah yang barusan kita pelajari tentang alif maddiyah ada pengecualiannya. Dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Wa yustathna min dzalika idza kanatil aliful maddiyatu akhiral kalimati. Jadi kalau alif maddiyahnya adalah akhir dari sebuah kata, wa ma qabla al hamzati sakin, dan yang datang sebelum hamzah adalah huruf sukun. Yang datang sebelum hamzah adalah huruf sukun. Saya tata dulu tulisannya ya di sini ya, takut pada bingung. Alif maddiyah ada di akhir kata. Dan sebelum hamzah ada huruf sukun. Oke. Fatuktabul hamzatu ala alifin. Maka hamzahnya ditulis di atas alif. Wal aliful maddiyatu tusbihu maqsurah. Maka alif yang tadinya maddiyah, yang harusnya penulisannya ada gelombang air di atasnya, berubah menjadi apa? Menjadi, di sini dia berubah menjadi maqsurah. Apa itu maqsurah? Maqsurah adalah ya yang tanpa titik dua. Ustadz, kemarin yang ya tanpa titik itu disebut dengan nabroh. Iya, kalau ada hamzahnya, kalau seperti ini baru nabroh, ada hamzahnya. Kalau tidak ada namanya alif maqsurah. Paham bedanya ya? Ini namanya alif maqsurah. Saya tulis di sini. Ini namanya alif maqsurah. Ini ya, alif maqsurah. Sedangkan yang seperti ini namanya nabrah. Paham bedanya ya? Satunya ada kepala hamzahnya, satunya tidak. Ay ala syakli ya induna nuqat, maksudnya adalah arti dari maqsurah adalah bentuk huruf ya tanpa titik. Mithlu kalimat yan'a, contohnya adalah kata yan'a. Perhatikan di sini. Yan'a. Kaidah yang kemarin kita pelajari, harokat sebelum hamzah dengan hamzah dipertarungkan. Ini dengan ini. Sukun dengan fathah, menang mana? Menang fathah. Maka betul ya, hamzahnya ditaruh di atas alif karena yang menang adalah fathah. Ini yang menang. Maka betul berarti di sini ditaruh di atas alif. Kaidah yang kemarin kita pelajari. Nah, yang baru di sini apa? Yang baru adalah kalau tadi kita pelajari, perhatikan di sini. Yang tadi kita pelajari hamzah di atas alif dipertemukan dengan hamzah maka berubah jadi gini ya. Ini kaidah yang kita pelajari. Betul? Gitu ya. Tetapi kalau ada di akhir
alif maddiyah tadi ada di akhir tidak dijadikan seperti ini. Jadi ini pengecualian. Jadi yang kaidah pengecualian seperti ini. Menjadi a. Jadi yang ini kaidah pertama, ini kaidah kedua. Jelas ya? Ini saya lingkarin seperti ini. Ini ada dua kaidah. A, yang satunya a. Kenapa bisa terjadi yang ini ada di akhir kata, yang ini ada di tengah kata? Paham bedanya ya? Sama bacanya, cara bacanya sama, hanya berbeda penulisannya. Namanya juga belajar kaidah imla, belajar cara menulis. Nah, baik, dipahami dulu. Ini adalah poin kedua tentang alif maddiyah. Kita beri topik atau kita beri judul pembahasan tentang alif maddiyah apabila bertemu dengan hamzah. Kita lanjutkan poin ketiga selanjutnya ya. Jadi kalau bingung, di pause, ditonton ulang dulu. Yang tadi bingung. Simple ya. Sekarang kita lanjut pada poin yang ketiga. Ada apa di poin yang ketiga? Idza kanatil hamzatul mutawassitati idza kanatil hamzatul mutawassitatu, maaf ya. Idza kanatil hamzatul mutawassitatu maftuhatan, maaf yang ini saya hapus dulu karena sudah kita bahas biar tidak mengganggu pembahasan yang di bawahnya, maaf. Yang ini saya hapus. Baik. Apabila hamzah mutawassithahnya maftuhah, fathah ya harokatnya. Berarti saya kasih dulu di sini hamzahnya seperti ini, fathah. Konsepnya gitu ya. Wa jaa qablaha harfu alifin. Datang sebelumnya ada huruf alif. Seperti ini berarti. Au harfu wawin sakinah au maddiyah. Atau datang sebelumnya huruf waw yang sukun atau yang maddiyah. Kalau maddiyah berarti yang dia itu sifatnya adalah jadi bacaan panjang. Yang satunya au atau u. Kalau u jadinya maddiyah. Kalau au berarti waw sukun biasa. Paham di sini ya? Berarti ada dua kondisi seperti yang saya tunjukkan di samping kanan ya. Fatuktabul hamzatu ala satri. Kita beri judul materi poin ketiga ini dengan al-hamzatu ala satri. Maka hamzahnya ditulis di atas satr. Satr itu garis. Hamzah ditulis di atas garis. Seperti apa? Hamzah ditulis di atas garis seperti berikut ini. Jadi dalam buku tulis kan ada garis gini ya, biasanya ya. Nah, hamzahnya ditulis di atas garis. Gini langsung. Ini namanya hamzah. Hamzahnya lesehan. Kita sebut hamzah lesehan. Hamzahnya duduk di lantai. Paham ya? Hamzahnya duduk di lantai. Inilah al-hamzatu alas satri. Ini poin ketiga. Gampang belajar imla ya. Yang penting fokus. Contoh, qiraah. Qiraah. Hamzah bertemu dengan alif. Betul ya? Alif ini seharusnya harokatnya sukun dia. Dihitung sukun. Sukun bertemu fathah. Menang mana? Sukun bertemu fathah. Kita pertempurkan sukun dengan fathah. Mana yang menang? Yang menang fathah. Seharusnya tulisannya adalah, kalau yang kita pelajari dengan kaidah yang kemarin, berarti harusnya gini. Karena yang menang fathah. Gini harusnya ya. Kaidah ini pengecualian dari kaidah yang kemarin. Makanya disebut tambihat, hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena ini keluar dari kaidah yang kemarin kita pelajari. Dibikin kaidah sendiri. Minoritas. Kaidah minoritas ya. Kalau yang kemarin kaidah mayoritas. Nah, gitu ya konsepnya ya. Bisa difahami insyaallah. Qiraah. Ini hamzahnya ditulis di atas satr. Ini misalnya kita tulis sebuah garis buku. Dia ditulis di atas garis. Qiraah. Contoh lain. Qiraat. Sama juga di atas garis semua. Bara'ah. Maqru'ah. Nah ini pertemuan dengan waw sukun. Konsepnya tadi ya. Ini juga ditulis di atas
di atas sator. Jadi kalau sebelum hamzah yang fathah ini ada alif atau waw sukun, maka hamzahnya ditulis di atas lantai, lesehan. Muru'ah, sau'ah. Simple ya konsepnya ya. Sudah terangkum di sini. Yang warna biru ini, rangkumannya ini. Jadi kalau bingung apa sih intinya? Ya ini yang tulisan warna biru ini inti dari materi poin ketiga. Muru'ah, sau'ah, makru'ah. Semua itu adalah contohnya. Untuk muru'ah, ini adalah disebut dengan waw maddiyah. Ini namanya waw mad. Kalau sau'ah, ini namanya waw sukun. Bedanya apa? Kalau mad itu dhammah bertemu waw sukun, dibaca panjang. Muru'ah. Kalau yang sukun, ada bacaan panjang tapi bukan seperti yang dhammah. Sau'ah, gitu aja bacanya. Sau'ah. Tidak sau'ah, enggak ya. Sau'ah. Baik. Kita lanjutkan. Poin keempat, pendek saja. Al-kalimatul murakkabah tarkiban masjiyan. Kata-kata yang digandeng dengan tarkib masji. Kita beri judul ini, tarkib masji. Apa tarkib masji? Tarkib masji adalah kata yang aslinya dua kata digabung jadi satu kata. Ini namanya tarkib masji. Ada di ilmu nahwu. Namanya tarkib masji. Contohnya biasanya Hadramaut. Hadramaut gabungan dari dua kata, yaitu hadara ditambah maut. Betul ya? Gabungan dua kata. Tapi ketika sudah jadi tarkib masji, tidak ada spasi di sini. Disambung seakan-akan satu kata yang sama. Tidak boleh ada spasi antara hadara dengan maut. Baik ya? Kebetulan tempat saya lagi adzan, kita tunggu adzannya selesai dulu. Tidak terlalu terdengar mungkin ya adzannya. Mohon maaf, ditunggu dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Maka untuk kata yang tarkib masji, hamzah yang ada di dalam kata yang tarkib masji dianggap sebagai hamzah mutawassithah. Tu'amalu al-hamzatu fiha mu'amalatal hamzatil mutawassithati. Mithlu yawma idh dan sa'ata idh. Ini sebenarnya termasuk jenis mirip dengan tarkib masji, bukan tarkib masji ya. Kalau saya lihat di dalam kitab Al-Matali' An-Nasriyah lil Matabi' Al-Misriyah fil Usul Al-Khattiyah, ini termasuk jenis hal yang mirip dengan tarkib masji, tapi bukan tarkib masji. Semua yang ada tambahan idh di belakang itu masuk kategori tersebut. Ya, ini ada di jilid 1 halaman 124 penjelasan tentang ini. Jadi dia bukan tarkib masji sebenarnya, tapi mirip dengan tarkib masji.
memiliki hukum yang mirip berarti. Nah, fokus sekarang yauma id. Yauma id aslinya adalah yauma ditambah id. Dua kata yang berbeda. Betul ya? Berarti id ini harusnya bukan hamzah mutawassithah. Karena dia hamzah yang ada di awal kata, dia seharusnya hamzah qata'. Kaedahnya seperti itu. Tetapi ketika dia berubah menjadi tarkib masji, maka dia dihitung bukan hamzah qata' tetapi dianggap sebagai hamzah yang di tengah, hamzah mutawassithah. Karena kenapa? Karena tarkib masji walaupun dia aslinya dua kata, dia sudah diubah menjadi satu kata. Tidak lagi dua kata. Dia dihitung sebagai satu kata. Maka penulisannya di sini disambung, bukan dipisah. Jadi tidak ada penulisan yauma id, yauma spasi id seperti ini tidak ada. Yang ada disambung. Yauma akan digandeng dengan id, ditempelkan. Ini mohon maaf kalau adzannya terdengar banyak ya, karena di sini nggak tahu berapa masjid yang adzan ya. Semuanya adzan, nggak habis-habis adzannya. Nah, kita lanjutkan saja karena tadi sudah kita jawab adzan. Yauma id. Yauma id berarti di sini hamzahnya dihitung mutawassithah. Nah, tinggal ditempurkan di sini. Yauma id. Harokat kasroh, harokat fathah. Yang mana yang menang kasroh dengan fathah? Kasroh, berarti dia nabroh. Hamzahnya ditulis di atas nabroh. Sama juga sa'ata id. Sa'ata ditambah id. Ini juga konsepnya sama, hamzahnya dianggap sebagai hamzah mutawassithah, bukan hamzah qata', karena dia ada di tengah, bukan di awal kata. Walaupun aslinya dia di awal kata. Sa'ata id aslinya, sa'ata ditambah id, ini aslinya. Harusnya dia hamzah qata' karena di awal kata, tetapi dia jadi di tengah, sa'ata id. Baik, kita segera percepat, masih sisa 2 kaidah lagi. Kaidah kelima, sebenarnya simpel kaidah kelima ini, saya hanya bacakan saja ya. Hunaka kalimatun wa halatun ikhtalafat fiha aqwalu ahli al-arabiyyah. Ada beberapa kata dan beberapa kondisi. Ya, ada beberapa kata dan kondisi yang diperselisihkan oleh para ahli bahasa Arab. Maksudnya diperselisihkan apa? Kaidah penulisannya. Dia harusnya di atas alif, atau satar, atau waw, atau nabroh. Ada 4 kondisi ya. Harusnya ditulis di mana hamzahnya ini. Ada perselisihan. Ada beberapa kata dan ada beberapa kondisi yang sifatnya perselisihan. Walakinnal aqrab wal ansab wal ashal. Tetapi yang lebih dekat kepada kebenaran dan lebih cocok. Lebih dekat, lebih cocok, dan lebih mudah adalah antuktaba hasbal qawaidil anifatidz dzikr. Ditulis berdasarkan kaedah yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu kaedah yang di pertemuan episode ketiga. Pertemuan antara 2 harokat, hamzah dengan yang sebelumnya, kita pertemukan yang mana yang lebih kuat, maka dia adalah yang menentukan posisi hamzah tadi ditulis di atas huruf apa. Wala siyama wa qad ishtaharat at-tanqit waqad ishtaharat tanqit wa tashkil wa tarqim. Sudah terkenal apalagi di masa sekarang, di masa modern ini ya, at-tanqit. At-tanqit ini penulisan titik. Wa tashkil, syakal atau harakat. Wa tarqim, tanda baca. Di zaman sekarang semua ini ada ya. Zaman dulu nggak ada titik. Huruf bahasa Arab itu tidak ada titik. Jadi penulisan seperti ini bisa dibaca jim, bisa dibaca ha, bisa dibaca kha. Ini penulisan zaman dulu. Nah, sekarang sudah ada titik. Apalagi ada harokatnya, ada syakalnya. Dan ada tanda baca, koma, titik, spasi, macam-macam ya. Tanda baca, bukan spasi bukan ya. Titik, koma, titik 2, dan seterusnya. Wa tawaffarat adawatuhu, dan telah sempurna, telah lengkap ya. Sarana-sarana yang membuat kita bisa tahu ini pakai titik, atau syakal, atau tanda baca. Sudah lengkap tanda semua ini ya. Fala yahduthu fiha al-labs. Maka di zaman sekarang sudah tidak terjadi yang namanya al-labs. Al-labs itu salah terka.
tertukar ya. Salah terka, salah tangkap, ketukar. Misal ada kata seperti ini dalam bahasa Arab ya. Ini bisa dibaca hajar, bisa dibaca juhar, bisa dibaca hajaro, dan seterusnya. Ada banyak. Kalau nggak ada titiknya, kalau nggak ada harokatnya, kalau nggak ada tanda baca, bisa salah terka orang. Alladhi huwa min jumlati asbabi ikhtilafi rasmil hamzat. Nah, al-labs ini adalah penyebab daripada munculnya perselisihan para ulama tentang cara penulisan hamzah. Nah, sebab ini sudah hilang di masa modern, maka tidak ada lagi yang perlu diperselisihkan. Justru sekarang cukup menggunakan kaidah yang kemarin kita pelajari itu. Begitu ya. Baik. Ini sayangnya tidak bisa di-pause ya. Kita lanjutkan. Poin berikutnya, la budda min mura'ati amrin malmusin 'indal Arab. Poin yang terakhir ya, poin ke-6. Wa huwa karahatu tawalil amthal ayil mutasyabihat. Harus diperhatikan apa perkara yang sudah biasa dikenal oleh orang-orang Arab. Karahatu tawalil amthal. Ini topiknya. Tidak boleh, mereka orang Arab itu benci terhadap berturut-turut kata yang sama. Kata yang sama, maaf. Huruf yang sama, maaf. Huruf yang sama. Itu al-amthal. Jadi kalau ada huruf yang sama sebelahan, orang Arab nggak suka. Misalnya ada waw dengan waw, nggak suka, nggak mau. Ada ya dengan ya, nggak suka, nggak boleh. Mereka nggak suka secara kebiasaan. Fala yahsunu an nastakhdim al-ahruf al-musyabaha al-mutasyabiha fi siyaqin yukhrijuha 'anil ma'luf. Saya percepat ya karena ini sudah mau masuk waktu sholat tempat saya dan ini tidak bisa di-pause rekamannya ya. Maka di sini tidak pantas untuk kita menggunakan huruf yang sama dalam sebuah konteks, sebuah narasi. Siyak itu narasi. Yukhrijuha 'anil ma'luf, yang membuat dia keluar dari kebiasaan orang Arab. Orang Arab kan nggak suka tadi dengan tawalil amthal. Contohnya mau udah pertemuan ada huruf waw 3 kali. 1, 2, 3. Nggak suka orang Arab seperti ini. Hiya hakadha muwafiqatun lil qa'idah. Ini kalau kita mengikuti kaidah yang kita pelajari kemarin, harusnya ditulis hamzahnya di atas waw, karena dhammah dengan sukun, dengan waw sukun, yang menang adalah dhammah, maka hamzahnya ditulis di atas waw. Tetapi ya, di sini dikecualikan karena orang Arab tidak suka dengan pertemuan huruf waw bertemu dengan huruf waw lagi, maka di sini dipisah, maka hamzahnya ditulis di atas satr, di atas garis. Mau udah, ini yang benar. Jadi terpisah waw di sini dan waw di sini. Walakin la ba'sa fi ma ta'arafa 'alaihi an-nasu min al-isti'mal. Tidak mengapa ada pengecualian lagi di sini, pengecualian lagi. Sudah pengecualian, dikecualikan lagi di sini. Boleh. Karena kenapa? Yang ini boleh karena ini sudah menjadi adat kebiasaan. Jadi yang tadi ini adat orang Arab dikecualikan dengan adat mereka sendiri. Apa itu? Mithlu syu'un wa mas'uliyah wa ja'u wa ba'u. Syu'un, pertemuan 2 huruf waw ya. Ini boleh karena sudah biasa orang Arab. Kenapa? Ini khusus untuk al-masyariqah, kebiasaan orang-orang timur. Orang timur ini yang masuk di dalamnya adalah orang Irak dan Syria. Orang Irak dan Syria, timur Arab. Arab Timur, atau termasuk juga Jazirah Arab, Arab Saudi, Yaman, dan negara Teluk, terus juga daerah Mesir dan Sudan. Sebagian menganggap itu juga masuk al-masyariqah. Lawannya al-maghribah. Al-maghribah itu orang-orang Afrika Utara yang di sebelah barat. Tetapi di sini dimaksud dengan masyariqah bukan itu, bukan orang Mesir dan Sudan, karena di sini dibedakan. Maka al-masyariqah yang dimaksud adalah orang Syria, orang Syam, Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordania, terus orang Irak, dan sebagian kecil Persia atau Iran. Nah, syu'un,
Termasuk juga mas'uliyah. Pertemuan dua waw ya. Ja'u, pertemuan dua waw. Ba'u. Ini boleh karena sudah kebiasaan orang timur. Sedangkan orang Mesir, kebiasaan orang Mesir berbeda dari orang timur. Mereka menulisnya, mereka tidak mau waw bertemu waw. Maka mereka tulis hamzah di atas nabroh. Nih beda ya. Beda dengan yang tadi, bandingkan. Kenapa orang Mesir seperti itu? Mereka menghindari dzalika litajannu bitawalil amthal, menghindari berturut-turutnya huruf yang sama. Kita cukupkan di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.